داري يا نور هدايا أسري فيك للغاية أتلو الآية والآية وبداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Sebelumnya saya ingin menyapa seluruh peserta bedah buku pada hari ini dan saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada antum semua yang berhadir secara online di acara bedah buku ini. Masya Allah, antusias para peserta bedah buku yang kami lihat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga semangat ini dan semoga kita bisa menuntut ilmu walaupun secara online dan kita luruskan niat kita dengan niat yang baik sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap menurunkan rahmat kepada kita, menurunkan sakinahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menuju ke surganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada sesi kali ini insyaallah kita akan berbicara tentang satu buku. Buku ini kemungkinan kurang populer di Indonesia karena belum ada versi terjemahan dari kitab yang akan kita bahas pada pagi kali ini. Judul kitab yang akan kita bahas dengan izin Allah adalah Madza turidul madrasatu minal bait, atau yang kita terjemahkan, apa yang madrasah inginkan dari rumah. Apa yang madrasah inginkan dari rumah. Jadi judul bukunya ini juga sudah tanda tanya, yang dalam bahasa Arab disebut dengan istifham, ya, tanda tanya, dan tidak butuh jawaban karena sebenarnya jawaban itu adalah amalan kita, jawaban itu adalah karya kita, jawaban itu adalah bagaimana praktek kita di lapangan dalam kita menerapkan hubungan antara rumah yang di situ ada orang tua, anak-anak dan sebagainya, dan dengan rumah yang di rumah itu ada guru, kemudian ada pendidik-pendidik lainnya seperti guru bimbingan konseling dan sebagainya. Insyaallah sebelum kita membahas buku ini, saya ingin menjelaskan metode saya dalam membedah buku sehingga para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui bagaimana alur bedah buku kita di kitab Madza turidul madrasah minal bait. Yang pertama adalah saya akan membaca buku ini dengan bahasa Arab. Saya akan membaca buku dengan bahasa Arab. Kemudian nanti saya akan mencoba untuk menerjemahkan semampu saya dan supaya bisa difahami oleh seluruh peserta kelas bedah buku. Kemudian yang selanjutnya setelah saya membaca buku dan menerjemahkan buku, saya akan menjelaskan secara ringkas karena nanti insya Allah secara panjang lebar itu bagusnya
kita ada pertemuan-pertemuan yang lain. Ini akan saya bahas secara ringkas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah menerjemahkan ilmu itu dengan amal. Ini yang paling penting. Kalau tadi membaca buku, kemudian menerjemahkan buku, menjelaskan secara ringkas, itu menjadi tugas saya di bedah buku ini. Tapi yang paling penting yang saya harapkan kepada seluruh peserta adalah nanti ketika kita sudah menjelaskannya, itu diharapkan bisa diturunkan ilmu menjadi amal. Karena ilmu tanpa amal, maka itu tidak akan bermanfaat. Sebelum kita membahas tentang bedah buku ini, saya akan menjelaskan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti ada perkataan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat, kita langsung ke slide yang ketiga. Ya. Di slide yang ketiga, ya. Ya. Di slide yang ketiga, ini ada sebuah perkataan dari sahabat yang mulia yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diturunkan menjadi amal. Ya, hanya sekedar di pustaka, ilmu itu hanya sekedar teori, hanya sekedar bahan diskusi dan perdebatan, tapi tidak diturunkan menjadi amal. Nah, itu persis bagaimana orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, "Matsalul ladzina humilut Taurah tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Ya, permisalan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kitab Taurat, kemudian dia tidak mengamalkan kitab Taurat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka seperti himar, seperti keledai, ya, yang membawa kitab-kitab. Nah, kita jangan seperti itu, karena yang kita harapkan adalah kita menjadi generasi yang mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan. Kemudian yang selanjutnya, ini ada perkataan dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Darda. Jadi Abu Darda ini dalam bahasa Arab disebut dengan kunyah. Ya, segala sesuatu atau nama seseorang yang dimulai dengan Abu atau Ummu itu disebut dengan kunyah. Nama aslinya adalah Uwaimir bin Zaid dari suku Khazraj, yaitu salah satu suku di Madinah. Apa yang dikatakan oleh Abu Darda? Innama akhsha min Rabbi yaumal qiyamati an yad'uani ala ru'usil khalaiq fayaqulu li ya Uwaimir fa aqulu labbaika rabbi fayaqulu ma amilta fima alimta. Jadi beliau menggambarkan, ya, beliau membayangkan seolah-olah beliau berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti ditanya oleh Allah. Apa yang beliau katakan? Innama akhsha min Rabbi, bahwasanya saya takut, saya khawatir, ya, nanti ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rabbku memanggilku di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Jadi Abu Darda itu sudah membayangkan bahwa nanti kalau di hari kiamat itu beliau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku,
ya Uwaimir. Uwaimir adalah nama dari Abu Darda. Fa aqulu labbaika rabbi, ya wahai Rabbku. Fa yaqulu ma amilta fi ma alimta. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan berkata kepadaku, apa yang engkau amalkan dari apa yang engkau ketahui. Masya Allah, ini merupakan salah satu muhasabah, salah satu cara kita itu untuk bisa stabil dalam mengamalkan ilmu kita. Kita membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya kita langsung menuju ke biografi sang penulis. Tadi kita telah mengetahui judul bukunya adalah Madza turidul madrasatu minal bait. Apa yang diinginkan sekolah dari rumah. Nanti insya Allah ada tema sendiri tentang rumah. Tapi ini adalah apa yang diinginkan sekolah dari rumah. Karena terkadang antara sekolah dengan rumah itu enggak nyambung. Rumah maunya seperti ini, sekolah peraturannya seperti ini. Jadi bagaimana cara kita menyambungkan visi antara rumah dan sekolah sehingga melahirkan generasi-generasi yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya kita insyaallah akan membahas tentang biografi sang penulis yang bernama Dr. Khalid Ahmad Asy-Syantut. Dr. Khalid Ahmad Asy-Syantut. Ini mungkin nama yang kurang familiar di Indonesia, akan tetapi beliau adalah seorang praktisi dan ahli pendidikan yang berasal dari Suriah. Di sini saya akan menyebutkan beberapa poin-poin saja dari biografi beliau. Yang pertama di sini disebutkan Wulida Khalid Ahmad Asy-Syantut fi Rabi', ya, fi Suriah. Dr. Khalid Ahmad Asy-Syantut beliau lahir itu pada musim semi fi Rabi' di Suriah pada tahun 1946. Kemudian pada tahun 1969 beliau itu pertama kali belajar S1-nya di Damascus University, ya, di Suriah, ibu kota Suriah, di Damaskus, fi Jami'ati Dimashq, fi Kulliyati Tarbiyah, di kuliah tarbiyah. Kemudian beliau belajar S2-nya di Jeddah, di kampus King Abdul Aziz yang ada di Jeddah. Kemudian yang selanjutnya S3-nya masih juga di Jeddah. Dan di sini menarik bahwa beliau menulis disertasi beliau dalam ilmu beliau tentang tarbiyah atau pendidikan, yaitu At-Tarbiyatus Siyasiyah fil Mujtama'il Muslim, pendidikan politik kepada masyarakat muslim. Jadi nanti ada pendidikan sebagai dasarnya, kemudian yang selanjutnya nanti akan bergeser kepada pendidikan politik. Karena banyak dari kita juga tidak mengetahui bagaimana politik yang sebenarnya di dalam Islam. Kemudian yang selanjutnya beliau itu baru nanti berkhidmah. Beliau akan banyak beraktivitas di Madinah semenjak tahun 1980. Ya, beliau baru bekerja di sana. Yang pertama beliau itu bertugas sebagai guru. Kemudian beliau nantinya bertugas sebagai guru bimbingan konseling. Ya, jadi ada guru bimbingan konseling. Beliau pernah menjadi guru bimbingan konseling juga. Kemudian beliau pernah menjadi guru Al-Qur'anul Karim. Ya, beliau di sini menulis bahwa beliau itu sudah berada di dalam dunia pendidikan
yaitu beliau sebagai guru, beliau sebagai guru bimbingan konseling, guru Quran dan sebagainya, itu lebih kurang 21 tahun beliau berkhidmah. Ini beliau bekerja resmi di lembaga pendidikan itu selama 21 tahun. Ya. Kemudian beliau akhirnya minta resign, ya, tidak bekerja lagi di lembaga resmi. Itu beliau selesai akad kerja beliau itu pada tahun 1427 Hijriah. 1427 Hijriah. Artinya memang beliau sudah lama di dalam dunia pendidikan. Akan tetapi nanti insya Allah akan kita bahas di buku ini. Beliau mengatakan bahwa saya itu sudah lebih 33 tahun mendidik. Ya. Secara resmi beliau itu belajar 21 tahun. Beliau mengajar itu selama 21 tahun. Tapi nanti beliau di sini akan ada tulisannya, beliau sudah 33 tahun berada di dalam dunia pendidikan sebagai pendidik, sebagai penulis, sebagai trainer, sebagai motivator, sebagai ahli ilmu di dalam pendidikan Islam. Dan untuk diketahui bahwa buku ini itu ditulis pada tahun 1997. Bayangkan, buku ini sudah ditulis sejak tahun 1997. Kita sekarang baru mengetahuinya. Ini merupakan satu permata atau satu emas, ya, sehingga kita sudah terlambat sekitar lebih kita 15 tahun kita terlambat untuk mengetahui buku ini. Oleh karena itu, para peserta bedah buku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa mengambil manfaat dari buku ini, ya, marilah kita nanti insyaallah akan membahas dengan runut bagaimana pengalaman, ya, lebih dari 40 tahun beliau menjadi sebagai ahli ilmu, kemudian sebagai guru, sebagai guru bimbingan konseling dan sebagainya. Kita akan belajar semuanya, ya, karena beliau memang menulis buku-buku ini untuk membantu kita semuanya, membantu orang tua, membantu guru-guru, sehingga kita bisa punya frame, kita bisa punya satu landasan dalam kita mendidik anak dan bagaimana hubungan antara rumah dan sekolah sehingga berjalan dengan harmonis. Baik, kita akan langsung menuju ke slide yang berikutnya. Ini ada ringkasan kata pengantar dari Syekh Ihsan Muhammad Siddiq. Ya. Ini ada kata pengantar dari Syekh Ihsan Muhammad Siddiq. Ya. Ini di slide yang selanjutnya. Siapakah Syekh Ihsan Muhammad Siddiq? Beliau adalah Direktur Lembaga Pendidikan Al-Manarat, ya, sebagai salah satu lembaga pendidikan yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Ya. Jadi beliau diminta oleh Dr. Khalid Ahmad Asyantut untuk membuat kata pengantar. Ya, kira-kira apa kekuatan dari buku ini? Ya, jadi bisa dikatakan ini adalah mantan direktur satu sekolah di Madinah, yang dimana Syekh Dr. Khalid Ahmad Asyantut pernah bekerja di situ. Jadi selama lebih kurang 21 tahun, apa yang dilihat dari Dr. Khalid Ahmad Asyantut dan apa yang beliau lihat dari buku yang beliau tulis ini? Apa yang dikatakan oleh Syekh Ihsan Muhammad Siddiq? Ya, beliau mengatakan dua kata kunci yang menggambarkan tentang hubungan rumah dan madrasah. Ya, ini menarik sekali. Beliau mengatakan dua kata kunci yang menggambarkan tentang hubungan rumah dan madrasah, yaitu rumah dan sekolah. Apa itu? Yang pertama adalah as-thiqatul mutabadilah. As-thiqatul mutabadilah artinya adalah saling percaya antara rumah dan sekolah. Ini merupakan satu hal yang mahal, ya, satu hal yang mahal ini. Jadi
bisa percaya antara rumah dan sekolah dengan kepercayaan yang penuh, itu merupakan satu hal yang tidak mudah. Makanya dalam dunia modern pendidikan kita sekarang ini, ketika nanti ada masalah di anak, itu biasanya saling lempar tanggung jawab antara sekolah dengan rumah. Oh, ini anak saya nakal nih gara-gara rumah. Nah, anak kamu nakal nih gara-gara sekolah dan sebagainya. Jadi kurangnya athiqah, kepercayaan antara sekolah dan rumah, ya, sehingga terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara rumah dan sekolah. Maka yang paling penting, yang pertama adalah kunci supaya kita bisa sukses dalam mendidik generasi di sekolah dan di rumah adalah adanya saling percaya antara rumah dan sekolah atau madrasah. Dan yang kedua adalah at-ta'awunul banna, adanya sinergi yang saling membangun antara rumah dan sekolah. Jadi nanti misalnya kalau misalnya disuruh buat PR contohnya, ini kan biasanya kan yang sering buat PR. Apalagi sekarang ini di era pandemi seperti ini, biasanya kan sering belajarnya itu daring, online. Dan guru biasanya sering memberikan PR. Yang PR itu terkadang tidak siap orang tua dalam menghadapinya. Sehingga nanti orang tua itu nulisnya asal-asalan, yang penting buat PR, yang penting ada nilai dan sebagainya. Padahal sebenarnya dari PR itu bukan hanya sekedar kita mengasah kecerdasan intelektual seorang anak, bukan. Tapi kita mengajarkan bagaimana kesabaran seorang anak, ya, bagaimana nanti menulis, bagaimana berhitung, bagaimana membaca, bagaimana mengerjakan satu pekerjaan rumah dari sekolah, ya. Itu kita mengajarkan yang pertama adalah isti'anah billah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak itu kita ajak untuk berzikir, kemudian beristighfar dan sebagainya, karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang bertaubat, kemudian orang-orang yang meminta ampun kepadanya, ya. Bukan langsung nak buat PR, nak itu langsung apa, jadi istilahnya PR itu beban bagi anak-anak. Padahal orang tua itu harus tahu bagaimana porsi PR dari sekolah, dan sekolah itu atau madrasah juga harus tahu bagaimana kemampuan seorang anak, ya. Jangan nanti anak kelas 1 SD itu sudah diajarkan hal-hal yang berat, ya. Misalnya bagaimana mengistimbatkan satu hukum, bagaimana anak SD? Jangankan anak SD, ya. Anak SMA saja kalau kita minta suruh istimbatkan satu hukum, itu mereka bingung, ya. Jadi kita timbang-timbang bagaimana maslahat dan mudarat, ya. Sehingga yang pertama ada saling kepercayaan antara rumah dan sekolah, dan yang kedua ada sinergi yang sangat kuat, ya. Ada satu ikatan yang kuat antara rumah dan orang tua, dan itu bisa terjadi kalau orang tua dan guru-guru itu saling bertemu, ya. Jadi gimana orang tua dan guru itu bisa satu pemikiran tapi nggak pernah ketemu? Ketemunya kapan? Ketemunya pas bagi rapot. Jadi pas bagi rapot baru ketemu, nggak nyambung. Kemudian nanti ketika awal masuk sekolah itu baru ketemu, itu nggak akan nyambung. Tapi harus ada pertemuan secara kesinambungan. Apakah pertemuannya itu ya paling kurang sebulan sekali, kalau misalnya bisa direkatkan lagi bisa 2 pekan sekali atau sepekan sekali, atau yang paling ringan itu adalah sebulan sekali ada pertemuan antara rumah dan sekolah, antara orang tua dengan guru. Itu harus ada pertemuan sehingga nanti ada sinergi yang sangat kuat antara rumah dan sekolah, ya. Jadi ini kata kuncinya, dan saya harap kepada seluruh peserta bedah buku mengetahui kata kunci ini, sehingga nanti insya Allah akan ada keterkaitan semuanya, ya. Insya Allah ketika kita membahas nanti ada keterkaitan. Ternyata yang terpenting adalah kita harus saling percaya antara sekolah dan rumah, dan yang kedua adalah adanya at-ta'awunul banna, sinergi yang kuat,
sinergi yang membangun antara rumah dan sekolah. Baik, kita langsung ke slide yang selanjutnya. Ini langsung kita membaca mukaddimah. Ini mukaddimah. Ya, mungkin pertemuan kita pada hari ini dan pertemuan kita nanti insyaallah yang selanjutnya itu masih bahas mukaddimah. Ya. Kenapa pentingnya mukaddimah? Karena memang kebiasaan dari pembaca kita di Indonesia ini adalah kalau baca buku itu nggak baca mukaddimah. Sehingga nanti ketika memahami jelimet, kenapa ya kok bisa seperti ini? Padahal itu semuanya sudah dijelaskan di mukaddimah. Kan di mukaddimah itu nanti penulis biasanya menjelaskan bagaimana metode beliau dalam menulis dan apa saja yang beliau akan sampaikan. Makanya mukaddimah itu penting. Ya, makanya kalau kita melihat kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, itu ya mukaddimahnya saja itu 2 jilid. Mukaddimah 2 jilid. Dan mukaddimah 2 jilid itu ada namanya juga, Al-Hadiyus Sari namanya. Jadi ini adalah petunjuk kita belajar dan membaca buku Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya, bagaimana kita itu langsung belajar Fathul Bari tanpa mukaddimah, itu pasti kita akan keselio. Apa yang keselio? Keselio itu pikiran kita keselio, pemahaman kita keselio pasti. Begitu juga dengan kita membahas buku ini, kita masih belajar tentang mukaddimah. Ini tentang mukaddimah sehingga kita tahu apa yang diinginkan oleh Dr. Khalid Ahmad Asyantut dalam buku ini yang berjudul Madza Turidul Madrasatu Minal Bait. Apa yang diinginkan oleh sekolah dari rumah. Jadi sekolah itu maunya apa sih? Ya, sehingga kita orang yang ada di rumah mengetahui apa yang diinginkan oleh sekolah. Yang pertama, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab dalam menulis, dan ini harus kita teladani sebagai guru. Nah, bukan hanya guru agama, bukan hanya guru syariat, tapi guru apa saja. Apakah itu guru fikih, guru nahwu, bahkan guru geografi, guru fisika, guru matematika dan sebagainya. Itu memulainya sebagaimana para ulama memulai satu kitab atau satu muhadharah. Apa yang dimulai? Yang pertama adalah para ulama itu biasanya memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena dalam kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita harapkan ini adalah keberkahan. Yang kita harapkan kita baca buku ini bukan karena kita pintar. Nah, jadi kalau misalnya kita ditanya untuk apa kita baca buku supaya pintar, supaya banyak ilmu, bukan, tapi supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, kemudian memudahkan kita bisa beramal dan kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Muqaddimah. Innal hamdalillahi wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd. Jadi di awal-awal Syekh Dr. Khalid Ahmad Asyantut memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kebiasaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, kemudian para sahabat dan para ulama yang datang setelah mereka. Jadi pertama bismillah, kemudian memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti itu, maka insyaallah majelis kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du. Wa ba'du ini dalam bahasa Arab adalah pemisah antara muqaddimah dengan isi pembicaraan. Ya, jadi kalau wa ba'du ini mungkin kalau misalnya diterjemahkan susah kita terjemahkan karena ini memang bahasa Arab yang murni yang mungkin susah kita terjemahkan. Wa ba'du itu adalah pemisah antara muqaddimah dan isi buku yang akan kita pelajari. Yang pertama, Dr. Khalid Ahmad Asyantut memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala fi kitabihil hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yaitu Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari masuk ke dalam api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, karena bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidad, di dalam neraka itu ada malaikat yang mereka itu bengis, mereka kejam. La ya'sunallaha, mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ma amarahum, atas yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, jadi ayat ini sebenarnya sudah menjadi warning bagi kita semuanya tentang bagaimana kita itu membawa keluarga kita, membawa diri kita dan keluarga kita. Ya, sebagai faedah, saya akan menjelaskan sedikit di sini. Sebagai faedah, di dalam Al-Quran, ketika ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu biasanya setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada kata perintah atau ada kata larangan. Jadi ada kata perintah dan ada kata larangan. Kenapa ada kata perintah dan kata larangan? Ini sebagai faedah, karena memang orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang hatinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya, mereka itu pasti dengan senang hati menerima seluruh perintah Allah dan dengan senang hati meninggalkan seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melihat misalnya hampir dari setiap firman Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu pasti ada kata perintah atau ada kata larangan. Ya. Karena apa? Karena orang yang beriman itu laksana prajurit. Ya, kalau misalnya prajurit itu kan nggak ada prajurit yang membantah amarannya jenderal. Kalau jenderal sudah mengatakan A, pasti dia akan A. Kemudian ketika jenderal itu mengatakan B, maka akan B. Dan di sini jenderalnya ini adalah Al-Qur'anul Karim. Panglimanya itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi panglimanya adalah Al-Qur'anul Karim. Makanya ini adalah mukjizat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sang jenderal, kalau sang panglima sudah mengatakan A, maka orang-orang yang beriman sebagai pasukan dia akan mengikuti perintah A. Ketika misalnya nanti jenderal mengatakan tinggalkan B, maka seluruh pasukan akan meninggalkan seperti itu. Jadi ini pentingnya kita mengetahui beberapa faedah dari Al-Qur'an, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasti setelahnya itu ada perintah. Kalau kita lihat di sini di firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah perintah. Ku, ya. Jagalah. Ya. Dari kata waqa yaqi, wiqayah. Waqa yaqi wiqayah. Ku, kata perintahnya. Ini bentuknya jamak. Dan bentuk jamak ini kalau kita cermati itu ditujukan kepada kaum laki-laki. Jadi tugas utama ya dalam menjaga adalah itu tugas utamanya laki-laki. Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Itu tugasnya para suami. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Nara, dari masuk ke dalam api neraka. Masya Allah. Jadi ini tugas berat para suami. Makanya suami itu ketika menikah itu bukan hanya sekedar menikah kemudian khawatir nanti dikatakan ini kok belum nikah, ya. Kan salah satu pertanyaan yang paling menyeramkan bagi para jomblo itu adalah ketika nanti di Idul Fitri, ketika nanti ketemu dengan keluarga itu kan sering ditanyakan, kamu udah nikah? Belum, kok belum nikah? Itu pertanyaannya padahal hanya sepotong pertanyaan. Kamu sudah nikah?
kok belum nikah? Itu pertanyaan yang paling menyeramkan, ya. Maka orang kadang-kadang nggak enak nih kalau nggak nikah. Padahal nikah itu butuh ilmu, ya. Dan salah satu ilmunya adalah ilmu bagaimana menjaga diri dan menjaga keluarga dari masuk ke dalam api neraka. Nah, ini yang bagian yang mengerikannya lagi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waquduhan nas wal hijarah." Bahan bakar neraka itu bukannya bensin atau bahan bakar yang kita ketahui di dunia ini. Bahan bakarnya itu dua. Yang memantik api neraka itu dua. Yang pertama adalah annas, manusia. Bayangkan manusia dilemparkan ke dalam api neraka, semakin memantik api neraka. Nauzubillah min dzalik. Wal hijarah, dan batu. Ya, kalau batu itu mungkin dikenal di dunia sebagai salah satu sarana untuk memantikkan api seperti batu bara. Tapi kalau manusia, ya, tidak ada manusia dilemparkan kemudian bisa memancarkan atau memantikkan api, tidak. Tapi di neraka, nauzubillah min dzalik, salah satu bahan bakarnya adalah manusia. Makanya ini sudah menjadi warning bagi kita semuanya untuk menjaga diri supaya tidak masuk ke dalam api neraka. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalamnya itu ada malaikat yang mereka itu kejam, yang bengis, yang tidak pernah mereka itu bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau Allah perintahkan itu masukkan ke dalam api neraka, khudzuhu faghulluh, seret mereka dan belenggu mereka. Itu tidak ada malaikat yang mengatakan, "Ya Allah, saya iba ini hambamu." Enggak ada. Ketika sudah diperintahkan untuk diseret, dibelenggu, ya, disetrika. Ya, bukan disetrika, itu dalam pembahasan yang lain, ya, bahwa ada sebagian orang yang menimbun harta, khususnya emas dan perak itu, kemudian dia tidak membayar zakatnya, kemudian dia tidak bersedekah dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan emas itu dan perak itu seperti setrika yang akan menyetrika bagian dari tubuh orang-orang yang bakhil. Itu nanti ada pembahasan yang lain. Baik, ini kita langsung terus ke penjelasan para ulama apa yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, karena bagian yang ingin kita bahas secara detail adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari masuk ke dalam api neraka. Yang pertama adalah perkataan dari Dr. Khalid Ahmad Ashantur sendiri. Beliau mengatakan, "Fahadha amrun minallahi azza wa jalla lil mu'minina kay yahmu anfusahum wa zawjatihim wa auladahum wa kulla man lahum alwilayah alaihim yahmunahum minan nari wa hadhihi mas'uliyatun 'azimatun jiddan wa taklifun rabbani khatir man 'amila bihi wa nafadhahu naja huwa wa ahluhu wa man ghafila anhu wa ahmalahu halaka wa halaka ma'ahu ahluhu." Ya. Beliau mengatakan, "Qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari masuk ke dalam api neraka." Itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tadi mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah panglima. Al-Qur'an itu adalah jenderal. Inilah perintah langsung, perintah jenderal. Ya, tengah malam perintah kita langsung bangun. Ya, tidak ada masanya kita mengatakan sebentar lagi. Ini sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berumah tangga atau yang insyaallah kita akan berumah tangga, maka ini merupakan poin yang penting. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri dari api neraka. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman supaya menjaga dirinya, kemudian menjaga pasangan-pasangannya atau istrinya dan anak-anaknya dan seluruh orang yang berada di bawah tanggungannya. Ini penting juga. Jadi yang dimaksud dengan keluarga di sini yang pertama adalah istrinya, ya, kalau dia seorang suami, istrinya, kemudian yang kedua adalah anak-anaknya, dan yang ketiga adalah segala atau seluruh orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ini penting, khususnya sekarang kita di zaman modern.
Begitu juga dengan orang-orang yang ada di zaman dulu. Tapi di zaman modern ini nampaknya lebih harus kita perhatikan. Siapa saja orang-orang yang berada di bawah tanggungan seorang suami selain anak dan istrinya, yaitu adalah yang pertama itu, kita kan di rumah itu biasanya ada khadam, ya, ada, mohon maaf ya, asisten rumah tangga. Ya, asisten rumah tangga itu harus kita didik. Makanya kalau misalnya orang yang mau mencari asisten rumah tangga, itu asisten rumah tangganya itu harus diajarkan dulu ke salah seorang ustadz, ya. Ini menarik, mungkin bisa dibuat di kota-kota kita atau mungkin di tempat-tempat kita, dan ini mungkin jarang ada di mana-mana, yaitu adalah sekolah asisten rumah tangga. Jadi penting. Karena apa? Karena mohon maaf ya, bukan kita merendahkan pekerjaan ini, banyak hal yang kerusakan itu dimulai dari asisten rumah tangga yang nggak beres. Asisten rumah tangga nggak beres, kenapa? Karena ayahnya pergi kerja, ibunya pergi kerja, anaknya tinggal bersama dengan khadam, dengan khadimat, dengan asisten rumah tangga ini. Ini kalau ditinggalkan dan mereka itu tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu, ini rusaknya luar biasa. Ya, mungkin bisa kita adakan seperti itu, ya, sekolah asisten rumah tangga. Ya, bukan hanya sekedar penyalur asisten rumah tangga, tapi ada sekolahnya. Dan sekolahnya itu alangkah baiknya dibuat dengan kurikulum Islam. Kemudian dia tahu bagaimana cara mendidik anak, bagaimana tanggung jawabnya. Ya, jangan kita lihat biasanya yang menyedihkan anak-anak itu ketika tinggal bersama khadimatnya itu, khadimatnya main HP, ya, meninggalkan anaknya, dan anaknya itu tak kemana-mana, ya. Bahkan na'udzubillah ada yang anaknya itu diikatlah dan sebagainya supaya anaknya nggak kemana-mana dan dia main HP dan sebagainya. Makanya khadimat harus dijaga. Kemudian yang selanjutnya adalah sa'iq. Sa'iq itu driver. Driver ini sebenarnya berbahaya kalau misalnya tidak kita didik dan kita perbaiki. Contoh misalnya, ada orang yang hidup di kota besar. Ayahnya sibuk. Ayahnya itu kantornya di utara. Anaknya kan sekolahnya di selatan. Karena tadi Jakarta macet, contoh Jakarta ini macet Jakarta. Jadi ayahnya itu pergi ke arah lain, anaknya ke arah yang berlawanan. Biasanya seorang ayah yang mempunyai ekonomi yang mapan itu kan menggaji seorang driver. Itu driver itu kalau misalnya tidak kita didik dengan baik, itu berbahaya. Bayangkan, ya, di dalam mobil itu, ya, bisa jadi 1 jam, bisa jadi 2 jam, bisa jadi 3 jam. Nah, driver itu adalah guru secara tidak langsung bagi anak-anak kita. Ya, guru-gurunya ada di sekolah, tapi driver itu ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya, berdasarkan jaraknya itu driver itu adalah guru, yaitu anak-anak itu mengambil beberapa sifat dari driver itu dalam mengendarai mobil. Contohnya misalnya apa? Kebiasaan kita kalau misalnya lagi rame, kemudian nanti tiba-tiba ada rem mendadak, tiba-tiba mobil di depan itu rem mendadak, dan kita akhirnya juga harus rem mendadak. Itu biasanya driver itu akan biasanya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya. Dia akan mengatakan apa gitu, nama-nama binatang, dia sebutkan nama binatang dan sebagainya. Ini merupakan hal yang harus kita didik. Makanya selain tadi kita mendidik khadimat asisten rumah tangga itu, coba kita juga ada sekolah driver. Ya, sekolah driver itu bukan bagaimana mengendarai mobil dan sebagainya, bukan, tapi adalah bagaimana caranya seorang driver atau seorang khadimat itu mempunyai ilmu sehingga dia bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, ya, bagaimana menjaga kata-katanya, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau dia itu diam. Itu seorang driver, seorang khadimah harus tahu itu.
itu bukan hanya pekerjaan seorang guru saja atau pekerjaan orang tua, tapi di sini ada driver yang membersamai anak-anak kita, ada khadimat juga yang membersamai anak-anak kita, itu harus kita didik, ya. Sehingga kita bisa menjaga mereka dari masuk ke dalam api neraka, dan ini adalah tanggung jawab yang besar, dan ini adalah taklifun rabbani. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh ayah. Jadi kalau misalnya kita bisa analogikan, perintah ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari masuk ke dalam api neraka ini, itu adalah perintah langsung Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh ayah-ayah, ya, kepada seluruh suami untuk menjaga anaknya, istrinya, dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan seorang suami. Beliau mengatakan, ini masih perkataan Dr. Khalid Ahmad Asyantut, beliau mengatakan bahwa orang yang mengamalkan ini, ya, orang yang mengamalkan ini, maka dia akan selamat, ya, dia dan keluarganya akan selamat. Dan barang siapa yang mereka itu lalai, ya, barang siapa yang mereka itu lalai dari mengerjakan hal ini, yaitu meninggalkan larangan dari Allah, dengan mereka mengerjakan hal-hal yang maksiat dan sebagainya, maka mereka itu masuk ke dalam api neraka. Artinya barang siapa yang mengamalkan ayat ini, dia akan selamat. Dan barang siapa yang mengabaikan ayat ini, maka dia dan keluarganya dikhawatirkan untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi ayat ini bisa kita katakan sebagai salah satu visi utama keluarga. Jadi kalau misalnya ditanya apa visi misi keluarga, salah satu jawabannya adalah ayat ini, ya. Kan nanti kita akan bahas tentang misi keluarga, visi misi keluarga. Di antara visi keluarga itu kan yang pertama adalah masuk surga sekeluarga, yang kedua adalah terhindar dari api neraka sekeluarga. Itu sebenarnya. Jadi reuni terbaik itu adalah reuni di surga. Dan hal yang paling kita hindari adalah masuk ke dalam jeratan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita langsung ke perkataan ulama yang lain. Dr. Khalid menyebutkan perkataan dari salah seorang ahli tafsir yang bernama An-Nasafi. Ya. Apa yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nara? Beliau mengatakan ai ku anfusakum bitarkil ma'asi wa fi'lit ta'at wa ahlikum bi an ta'khudhuhum bima ta'khudhuna bihi anfusakum. Maksudnya adalah jagalah diri kalian dengan meninggalkan kemaksiatan dan senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keluarga kalian. Dengan apa? Dengan kalian itu membawa keluarga kalian sebagaimana yang kalian telah lakukan. Ini juga merupakan peringatan kepada orang tua. Kita kan sering melihat seperti ini. Ada orang tua yang dia itu sholat, kemudian orang tua itu ngaji, kemudian orang tua itu senang baca buku, orang tua itu menggunakan hijab dan sebagainya. Tapi kita melihat juga pemandangan yang kontras. Ini ayahnya ini ngaji, ibunya ngaji, ibunya berjilbab. Tapi kenapa anaknya itu kok beda? Ini kan pernah kita melihat orang seperti itu. Ada yang dia itu ibunya itu Masya Allah luar biasa ngajinya, kemudian jilbabnya, baca Al-Qurannya, sholatnya, tapi anaknya kenapa nggak sholat? Ya ini berbahaya, ini hati-hati sekali. Karena apa? Kalau misalnya ayahnya sholat, ibunya sholat, ibunya pakai jilbab, ibunya ngaji dan sebagainya, tapi anaknya enggak, ya. Kalau anaknya enggak, itu akan menjadikan anak itu nanti sebagai sebab seorang ayah itu diseret ke dalam api neraka. Karena apa? Karena anak itu tanggung jawab. Ya jangan kita sudah ngaji, anak
kita tidak ngaji, kita sholat, anak kita tidak sholat. Jangan seperti itu. Itu sangat berbahaya, karena perintahnya itu bukan jagalah diri kalian saja, tapi jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari masuk ke dalam api neraka. Jadi anak, istri, termasuk juga khadimat dan driver, itu adalah tanggung jawab yang besar bagi seorang suami, bagi seorang ayah. Kemudian kita akan membaca perkataan dari Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia. Beliau mentafsirkan qu anfusakum wa ahlikum nara sebagai tafsirannya adalah ai addibuhum wa allimuhum. Artinya adalah ajarkan kepada mereka itu adab, wa allimuhum, dan ajarkan ilmu kepada mereka. Nah, jadi ini juga salah satu konsep kurikulum dalam Islam. Yang pertama adalah belajar adab sebelum belajar ilmu, ya. Belajar adab sebelum belajar ilmu, ya. Jadi ajarkan adab dan ajarkan ilmu, itu tugas ayah. Nanti boleh didelegasikan kepada ibunya, ya. Kemudian berkata salah seorang tabi'in yang bernama Qatadah, beliau mengatakan, yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nara adalah ta'muruhum bi ta'atillahi wa tanhahum an ma'siyatillahi. Maksudnya adalah suruhlah keluargamu itu untuk taat kepada Allah dan laranglah mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah mukaddimah. Jadi mukaddimah yang pertama adalah beliau mengambil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya. Intinya adalah surat ini merupakan salah satu visi utama keluarga muslim. Dan ini mungkin bisa menjadi bahan bagi kita semuanya yang belum menikah. Yang belum menikah, nanti ketika ditanya dengan mertua, apa visimu? Atau calon mertua kita bertanya, apa visimu dalam berumah tangga? Ayat ini merupakan salah satu visinya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Saya akan membawa anak bapak dan insyaallah nanti cucu bapak ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk bisa menghindar saya dan keluarga saya dari masuk ke dalam api neraka. Jadi ini merupakan salah satu visi yang paling penting dalam berumah tangga. Yang kedua, Syekh Dr. Khalid Ahmad Asyantut mengutip salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidaklah ada seseorang yang lahir kecuali mereka itu dilahirkan di atas fitrah. Ya. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya. Di sini menggunakan kata al-ab, tapi maksudnya di sinilah al-ab wal ibu dan ayah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawwidanihi, yang menjadikan dia seorang Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia seorang Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia seorang Majusi. Ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Jadi ini adalah landasan yang kedua. Landasan yang pertama tadi surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Landasan yang kedua adalah firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Jadi ini merupakan kabar gembira kepada seluruh orang tua. Kenapa dikatakan kabar gembira? Ya. Kenapa sabda Rasul ini dikatakan kabar gembira? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membekali seluruh anak itu dengan fitrah. Ya.
Kan ada satu teori, nama teorinya kan tabula rasa. Tabula rasa itu anak itu dilahirkan seperti kertas putih. Bayangkan ya, ini sebagai contoh, kita tidak tahu bagaimana caranya melukis, kita tidak tahu bagaimana caranya menggambar. Kemudian kita itu disuruh, kamu itu wajib melukis. Kira-kira gimana kalau misalnya kita disuruh melukis, sedangkan kita tidak punya ilmu melukis, bagaimana caranya? Maka kita akan bingung ya. Dan kalau kamu melukis kamu salah, kamu akan dihukum. Jadi kan gimana? Saya nggak punya ilmu melukis, kemudian saya disuruh melukis dengan kertas putih, dan kalau kamu nggak bisa melukis, kamu akan dihukum. Kan seperti ini analoginya, kalau kita itu disuruh untuk berkeluarga, kemudian kita punya anak, itu kalau misalnya anaknya baik, kita akan dapat pahala. Tapi kalau misalnya anaknya nggak benar, itu orang tuanya itu dihukum. Anaknya, orang tuanya dihukum. Apalagi misalnya seperti anak perempuan dan sebagainya, itu tanggung jawabnya luar biasa. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk mentarbiyah anak kita, untuk mendidik anak kita. Dan ternyata Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Anak itu bukan kertas putih, tapi anak itu sudah diinstal dengan fitrah. Dia ada fitrahnya. Yang fitrah itu, orang tua itu bukan nyuruh, nah, kamu harus buat fitrah yang lain, bukan. Yang disuruh oleh Islam adalah kita itu menjaga fitrah. Kita nggak harus melukis fitrah itu bagaimana, fitrah seperti apa, enggak. Kita disuruh untuk menjaga fitrah seorang anak, untuk mengembangkan fitrah seorang anak. Bukan kita disuruh kamu buat yang ini, kamu lukis sendiri ya. Kamu lukis misalnya warnanya seperti ini, kemudian nanti panduannya sudah ada. Istilahnya manual booknya sudah ada. Manual booknya apa? Manual booknya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ahli yang menerjemahkan manual book ini, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah para ulama. Jadi para ulama itu yang menjelaskan nanti apa isi dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini seorang anak itu ketika dilahirkan itu sudah ada namanya suku cadangnya, sudah siapkan semuanya ya. Ini anak sudah dilahirkan dengan fitrah. Fitrah itu apa, nanti akan kita jelaskan apa itu fitrah. Intinya ini sebagai pengetahuan dasar bahwa anak-anak itu sudah Allah berikan, yaitu bekal ya, bekal. Dan tugas seorang ayah itu adalah menjaga bekal tersebut sehingga bekal itu tetap di atas garisnya. Maka kedua orang tuanya itulah yang nanti membuat dia Yahudi, kemudian Nasrani dan Majusi. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan yang dimaksud dengan fitrah ini adalah wa asyharul aqwali annal fitrata hiyal Islam. Pendapat yang paling masyhur, pendapat yang paling populer tentang fitrah adalah bahwa fitrah itu maksudnya adalah al-Islam. Jadi setiap anak itu telah Allah Subhanahu wa taala bekali baginya itu dasar-dasar keislaman. Apa itu dasar-dasar keislaman? At-tauhid. At-tauhid. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah membekali anak-anak kita itu dengan tauhid, dengan Islam. Bukan kertas putih. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan wal asahhu, dan pendapat yang paling benar, kullu mauludin yuladu mutahayyian lil Islam. Setiap anak ketika dilahirkan itu, dia itu paling siap dalam menerima agama Islam. Jadi kan ya kita tahu bahwa agama itu kan banyak, ada agama ini, agama ini, agama ini. Dan agama yang paling mudah untuk difahami oleh seorang anak itu adalah agama Islam. Ya, jadi Islam adalah fitrah bagi seorang anak. Faman kana abawahu aw ahaduhuma musliman istamarra 'alal Islam. Barang siapa yang salah satu dari kedua orang tuanya atau kedua orang tuanya itu muslim, maka dia akan berada dalam agama Islam.
Kemudian ulama yang lain mengatakan, yang bernama Al-Aini, beliau mengatakan fa abawahu yuhawwidanihi ay idza taghayyara 'anil fitrah. Maka kedua orang tuanya itu yang membuat dia itu Yahudi, kalau orang tuanya itu mencoba untuk menggeser dan merubah fitrah. Jadi Islam, ya, ketika kita berislam itu artinya kita menjaga fitrah. Tapi ketika anak itu melenceng dari agama Islam, maka dia telah keluar dari fitrah. Ya. Ini yang dimaksud dengan fitrah. Jadi al-fitrah hiyal Islam. Yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah dia itu tetap di dalam agama Islam dan dia itu siap dalam belajar agama Islam. Kemudian kita menuju ke slide yang selanjutnya. Wa min hadaini an-nassain, ya, dari dua teks dari Al-Qur'an ini dan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ayatul karimah wal haditsus syarif. Ya, tadi yang pertama adalah dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, atau dalam riwayat yang lain disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi dari dua teks dari Al-Qur'an yang pertama dan yang kedua dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, nastakhlisu, maka kita bisa mengambil kesimpulan annal walidain, sesungguhnya kedua orang tua, mas'ulani amamallahi ta'ala an auladihim, sesungguhnya kedua orang tua itu adalah sebagai penanggung jawab utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anaknya. Jadi nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanyaannya ada tentang bagaimana kamu mendidik anak kamu. Ya, bayangkan ya, kita mendidik anak kita, itu yang tanya langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan bertanya apa yang kamu lakukan untuk anak-anak kamu. Kemudian disebutkan di sini wa ahammu ruknin min hadhil mas'uliyah hiya wiqayatuhum minan nar. Dan tanggung jawab yang terbesar bagi seorang ayah dan ibu itu adalah menjaga keluarganya dari masuk ke dalam api neraka. Jadi menjaga diri dan menjaga keluarga dari masuk ke dalam api neraka adalah tanggung jawab terbesar seorang ayah. Jadi tanggung jawab besar seorang ayah itu bukan sekedar cari nafkah, bukan sekedar sebagai mesin ATM saja, bukan. Ya, ada ayah-ayah yang mengatakan, saya ini udah saya kasih duit, dia mau sekolah, dia mau les, dia mau ikut ini, ikut itu dan sebagainya. Dia, orang tua itu atau ayah itu biasanya dia merasa bahwa kewajibannya itu sudah dia laksanakan ketika dia itu memberikan kepada anaknya itu uang. Ini ayah sudah berikan kamu ini, sudah berikan itu. Nanti ketika anaknya itu rusak, ketika dewasa, baru dia menyesal. Ya. Kalau ditanya apa tugas utama seorang ayah, maka tugas utama seorang ayah menurut Dr. Khalid Ahmad Asyantun adalah menjaga diri dan keluarga dari masuk ke dalam api neraka. Ya, ini harus kita pahami dengan baik. Bukannya mencari uang, walaupun nanti ada yang namanya al-infaq alal ahl, yaitu kita itu mencari atau kita menjemput rezeki yang halal dari luar atau dari tempat kerja kita untuk kita infakkan kepada keluarga kita. Kemudian disebutkan di sini wadzalika bil muhafadhati 'alal fitrati allati fatarahumullahu 'alaiha wa hiyal Islam. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari masuk ke dalam api neraka, yaitu dengan kita menjaga fitrah. Ya, tadi sudah saya katakan menjaga fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu Islam. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita melihat teorinya itu simpel.
Yang pertama, di sini beliau ingin menyebutkan bahwa pekerjaan utama seorang ayah, pekerjaan utama seorang ibu itu adalah menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari masuk ke dalam api neraka. Ya, ini beliau langsung memberikan intisari. Ini adalah visi terbesar keluarga. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan caranya mudah. Bagaimana kita itu bisa lepas dan tidak masuk ke dalam api neraka? Caranya adalah dengan kita menjaga fitrah. Ya, dengan kita menjaga fitrah yaitu Islam. Kalau kita lihat teorinya mudah ya kira-kira, tapi prakteknya itu luar biasa. Prakteknya itu harus kita betul-betul melatih diri supaya kita bisa menjaga fitrah kita, menjaga fitrah keluarga kita, dan menjaga fitrah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian beliau mengatakan, lidzalika naqulu, oleh karena itu kami mengatakan, maksudnya adalah beliau Dr. Khalid mengatakan, al-baitu huwal mas'ulul awwalu amama Allah Ta'ala anil banini wal banat. Oleh karena itu beliau mengatakan, ya, sebagai kesimpulan akhir beliau di sini adalah bahwa rumah adalah penanggung jawab utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, ini merupakan teguran bagi para orang tua. Ya, nanti ketika anaknya rusak atau ketika anaknya itu melenceng dari fitrah, itu biasanya banyak orang tua itu yang istilahnya melemparkan tanggung jawab. Ustaz, anak saya itu misalnya seperti ini. Itu kenapa Pak? Enggak tahu, salah bergaul. Jadi yang disalahkan apa? Salah pergaulan, masyarakatnya yang salah. Kemudian anak-anak saya itu mainnya dengan teman-teman yang enggak benar. Atau misalnya menyalahkan gurunya. Saya menyekolahkan anak saya ke sini Ustaz, dan memang gurunya enggak benar, gurunya itu kayak gini. Padahal sebagai orang tua, kalau sekolahnya enggak benar, orang tua bisa cabut. Bisa dia itu mengeluarkan anaknya dan pindah ke sekolah yang menurut dia benar. Kalau misalnya masyarakatnya nggak benar, itu bisa saja dia itu pindah, ya, dari satu rumah ke rumah yang lain. Ya, dia bisa merancang. Ya, mungkin sekarang saya tinggal di sini, saya akan kumpul harta saya, dan saya insya Allah akan pindah ke lingkungan orang-orang soleh. Saya akan mencari teman-teman yang soleh dan sebagainya. Akan tetapi, kalau kita melihat tentang rumah ini adalah satu-satunya tempat yang kita itu nggak bisa pindah-pindah, ya kan? Kalau misalnya kita asalnya dari rumah, kita lahirnya di rumah, kemudian kita nggak senang dengan orang tua kita, nggak senang dengan ayah kita, nggak senang dengan ibu kita nggak bisa lari dari rumah. Rumah itu adalah memang tempat satu-satunya kita itu bersama dengan ayah kita, dengan ibu kita. Kalau misalnya kita seorang suami misalnya, di situ ada istri, ada anak dan sebagainya. Kalau sekolah kita bisa pindah sekolah. Ya, kemudian kalau misalnya kita nggak suka dengan masyarakat itu, kita bisa pindah ke tempat masyarakat yang lebih baik. Tapi kalau misalnya rumah nggak beres, kita nggak bisa pindah rumah, ya. Khususnya hubungan antara ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, karena tidak ada yang namanya mantan ayah, tidak ada yang namanya mantan ibu, yang tidak ada namanya mantan anak, walaupun ada namanya mantan suami dan istri. Tapi tidak ada namanya mantan ibu. Udah mantan ibu saya nggak suka dengan ibu saya, nggak ada. Kemudian ini mantan ayah saya karena saya menganggap bahwa beliau nggak beres, nggak bisa juga. Atau misalnya seorang ayah nggak suka dengan anaknya, ini mantan anak saya, nggak ada. Seperti itu. Yang namanya keluarga itu tetap bersatu dari pertama seorang anak lahir sampai nanti maut memisahkan mereka berdua. Baik. Ini adalah landasan utama. Saya berharap seluruh peserta bedah buku bisa
mengetahui dua landasan ini, dan mudah-mudahan para peserta bedah buku bisa menghafal dua hadis ini atau dua teks ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim ayat ke-6. Kemudian yang kedua adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Ini hendaknya dihafal. Kemudian kalau bisa ditulis dan digantungkan di kamar setiap orang tua. Dan ada artinya ya. Jadi kita itu setiap malam itu bercermin, kemudian kita itu membaca qu anfusakum wa ahlikum nara. Sehingga besoknya kalau kita cari rezeki itu kita tuh nggak asal-asalan. Kemudian yang kedua adalah kullu mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Sebenarnya tugas orang tua itu secara teori nggak berat-berat amat. Tugasnya adalah menjaga fitrah. Tapi memang yang berat itu adalah prakteknya. Teorinya memang nggak berat, menjaga fitrah. Ya. Baik. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Kita akan membaca, ini ada salah satu statement atau perkataan dari salah seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow namanya. Abraham Maslow. Wa yaqulu al-failasuf al-insani. Ada salah seorang filsuf, atau kalau misalnya kita membaca di dalam biografi Abraham Maslow, beliau adalah seorang ahli psikologi humanistik, ya. Seorang ahli psikolog, seorang psikolog dari Amerika. Beliau mengatakan, ini perkataan beliau ini sebenarnya satu hal yang menggambarkan bagaimana kebobrokan pendidikan yang ada di Barat. Kita kan melihat Barat itu kan indah, wah, teknologi dan sebagainya, ya. Tapi ternyata beliau seorang ahli dalam ilmu psikologi, dan beliau melihat Amerika atau negara-negara maju secara langsung. Beliau menyampaikan satu statement yang menggemparkan. Apa yang beliau katakan? Fashilat at-tarbiyatul mu'asiratu fi tahqiqiz zati ladad darisin wa aktsaru ma yabdu hadzal fashal fil jami'atil masyhurah. Beliau mengatakan pendidikan modern sekarang itu gagal dalam menumbuhkan jati diri kepada setiap murid-muridnya. Ya, jadi pendidikan modern sekarang, beliau katakan itu gagal dalam menumbuhkan atau membantu para murid-murid itu menumbuhkan jati dirinya. Dan kegagalan terbesar yang beliau dapatkan itu adalah di kampus-kampus yang terkenal. Ya, tentunya di sini maksudnya kampus-kampus terkenal yang ada di dunia barat. Jadi beliau mengatakan di sini adalah pendidikan modern itu jangan kita puja-puja, karena pendidikan modern sekarang ini itu mereka gagal dalam mengajarkan bagaimana menumbuhkan jati diri sebagai seorang manusia, sebagai seorang manusia sebelum sebagai seorang muslim, ya. Dan kegagalan terbesar itu terdapat di kampus-kampus ternama, ya. Kita melihat misalnya sebagai review kita atau sebagai bahan murajaah kita, bahwa beberapa waktu yang lalu, di tahun yang lalu kalau tidak salah saya, itu kan ada salah seorang calon doktor di salah satu kampus di Inggris. Dia itu cerdas, secara intelektual cerdas, tapi secara hubungan sosialnya itu nggak beres, ya, sehingga na'udzubillah min dzalik, beliau itu termasuk orang yang disebut sebagai predator seks terbesar dalam sejarah Inggris. Bayangkan seorang calon doktor, ya, S3, tapi dia itu disebut sebagai orang yang nggak benar secara akhlaknya. Dan itu kata Abraham Maslow menulis ini itu tahun 97. Ya, kalau misalnya kita katakan itu seperti ramalan.
Tapi bukan ramalan, itu memang sudah terjadi sejak lama. Sejak lama memang banyak sekali kampus-kampus yang ada di barat itu yang rusak. Yang rusak secara akhlaknya, mungkin secara kecerdasannya luar biasa, bisa membuat teknologi ini, bisa membuat teknologi itu, tapi secara akhlaknya mereka adalah orang yang rusak. Kemudian Syekh Khalid mengatakan wa hadzal ihsas bi fashalit tarbiyatil mu'asirati la yaqtasiru ala maslu wahdahu. Dan penelitian atau perasaan orang-orang yang ada di barat tentang gagalnya pendidikan modern yang ada di barat itu bukan hanya sekedar pendapatnya Maslow saja, Abraham Maslow, bal huwa zahiratun ammatun bainal mukhtasina fit tarbiyah. Tapi ini hampir bisa kita katakan ijma'nya para atau konsensus para ahli psikologi yang ada di barat. Mereka itu mengatakan bahwa memang pendidikan modern itu memang secara intelektual bagus, tapi secara kecerdasan emosionalnya, kemudian secara akhlaknya itu kebanyakan mereka itu rusak. Fasayhatu tantaliqu min huna wa hunak, dan jeritan tentang problem mereka itu berasal dari ahli ini dan ahli itu, ya. Wa hunaka munziratun bi khataril munhadar alladhi ala ilaihi al-insan. Dan mereka itu akhirnya melakukan satu warning. Mereka itu akhirnya membuat satu penelitian yang menjelaskan tentang berbahayanya pendidikan di zaman sekarang yang dapat merusak kehidupan manusia. Masya Allah. Jadi sebenarnya ya, kita sebagai seorang muslim itu kan sering tertipu. Dunia itu kan seperti fata morgana. Ketika kita melihat barat, atau ketika kita melihat beberapa negara-negara Asia yang mereka itu wah secara teknologinya, kemudian ilmunya luar biasa, tapi ternyata akhlak ya sebagai seorang ahli ilmu, akhlak sebagai seorang penuntut ilmu itu rusak. Ya, maka sebenarnya dalam pendidikan itu yang paling terpenting itu ya, kalau misalnya kita ingin memberikan urutan yang pertama itu adalah bagaimana hati itu yang paling baik. Makanya kita melihat dalam sejarah Rasulullah SAW, beliau itu di umur 4 tahun itu kan beliau diambil oleh malaikat Jibril. Rasulullah diambil oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril membelah dadanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan malaikat Jibril mengambil bagian dari dadanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membelahnya, mengeluarkan haldus syaitan, yaitu tempat syaitan bercokol di dalam hati, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam, dan kemudian nanti dijahit kembali oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa itu? Sebenarnya ini merupakan satu hal pelajaran bagi kita semuanya, bahwa hati ini merupakan satu hal yang paling penting. Ya, jadi pendidikan itu bukan pendidikan akal di luar, tapi adalah hati di luar yang harus kita perbaiki. Kalau hatinya sudah beres, kan hati ini kan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat raja. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Ini adalah raja. Kalau rajanya sudah beres, maka rakyatnya beres, panglimanya akan beres. Nah, tapi kalau kita melihat pendidikan sekarang ini, itu yang pertama sekali yang diperbaiki itu bukan hati, tapi adalah akal. Bahkan yang lebih parah daripada itu adalah mereka itu lebih mementingkan tampilan secara luarnya, tapi tidak memperbaiki yang paling penting. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat yang paling kita perbaiki itu kan dalam cabang keimanan itu kan ada 3 ya, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah hati. Yang paling pertama kita perbaiki itu hati kita. Kalau hati sudah beres, maka akan beres. Kemudian yang kedua adalah ketika hati kita sudah beres atau hati kita itu sudah baik, maka perbaiki akal. Akal diperbaiki. Ketika akal sudah beres, baru yang terakhir itu jasmani. Baru jasmani. Tapi kalau kita melihat di era modern sekarang ini kan udah kebalik. Sekarang ini orang sebelum hati mereka mementingkan apa?
jasmaninya dulu. Ya, makanya kita melihat di mana-mana ada salon kecantikan, kemudian bahkan untuk potong kuku saja itu ada salonnya. Potong kuku, kalau bisa potong kuku di rumah gitu, tapi potong kuku itu supaya jangan mereng-mereng dan sebagainya. Potong kuku pun di luar untuk memperbaiki penampilan jasmaninya, rambutnya seperti apa, kemudian wajahnya harus dirawat sekian jam, ya, harus diperbaiki dan sebagainya, kemudian badannya dan sebagainya, jasmaninya. Kemudian mungkin baru akalnya dan hatinya biasanya jarang untuk diperbaiki. Tapi dalam Islam, perbaiki hati dulu, hatinya diperbaiki dulu, baru nanti setelah memperbaiki hati baru memperbaiki akal, dan yang terakhir adalah memperbaiki jasmani, ya, memperbaiki jasmani kita. Baik, selanjutnya ini akan saya baca juga. Tadi ada suara yang disampaikan oleh Abraham Maslow sebagai seorang psikolog terkenal di Amerika. Kemudian ini ada pernyataan yang kedua dari, ini mungkin salah diterjemahkan atau salah ditulis nih. Wasu'ila Tony Blair. Kita tahu Tony Blair itu adalah mantan Perdana Menteri Inggris. Tapi di sini ditulis Tony Blair. Ini mungkin terjemahan Arabnya. Orang Arab kan kadang-kadang masih tertukar karena tulisannya Blair gitu kan. Karena ini sebagai ilmu bagi kita semuanya, karena dalam bahasa Arab itu huruf B itu kadang-kadang dibaca P. Ya, huruf ba itu dibaca P. Ya, seperti misalnya Pakistan. Tapi negara aslinya namanya kan Pakistan, tapi orang Arab bilangnya Pakistan karena B itu bisa diterjemahkan menjadi P. Itu dalam bahasa Arab. Ya, seperti Pakistan, dalam bahasa Arabnya bukan Pakistan, bukan pakai fa, Pakistan bukan, tapi pakai Pakistan. Ya. Jadi ini mungkin kesalahan dalam menulis tulisan, tapi nggak ada masalah karena ini bukan nama orang Islam, jadi nggak ada masalah. Jadi wasu'ila Tony Blair, mantan perdana menteri Inggris, itu pernah ditanya asna'a hamalati Hizbil Ummalil Akhirah, ketika beliau berkampanye dengan kampanye akhir. Jadi kan ini kan beliau kan mau ikut pemilihan perdana menteri Inggris. Beliau berasal dari Hizbul Ummal, dari partai buruh yang ada di Inggris. Fil intikhabat al-Britania, pada pemilihan umum yang ada di Inggris. An ahammi thalathati awlawiyat li hizbihi idza faza fil intikhabat. Ini penting. Ini beliau seorang politikus, tapi beliau ketika ditanya oleh wartawan tentang apa 3 hal utama Anda. Jadi kalau misalnya Anda menjadi Perdana Menteri, apa 3 hal utama yang harus Anda perbaiki? Kalau orang kadang-kadang kan ketika ditanya itu jawabannya ngalor ngidul, tapi dia memberikan jawaban yang sangat luar biasa dan beliau langsung ke dalam inti pertanyaan tersebut. Beliau mengatakan bahwa 3 hal utama atau 3 prioritas saya dalam memperbaiki Inggris itu ada 3. Yang pertama adalah at-ta'lim. Ya, saya akan memperbaiki tentang pendidikan. Yang kedua apa? Summa ta'lim, kemudian pendidikan. Summa ta'lim, kemudian pendidikan. Masya Allah. 3 hal yang beliau perbaiki itu semuanya adalah pendidikan. Artinya apa? Di sini ada satu warning bahwa Inggris itu berada di sebenarnya pendidikan mereka itu berada di titik nadir yang terendah, sampai calon Perdana Menteri ketika itu dan akhirnya menjadi Perdana Menteri, beliau mengatakan bahwa prioritas beliau adalah bagaimana memperbaiki dunia pendidikan. Itu mengingatkan saya juga dengan perkataan Mahathir Muhammad. Beliau ketika ditanya tentang kamu kan sudah lama nih jadi Perdana Menteri, ya? Perdana Menteri yang terlama di Malaysia. Itu bagaimana kamu itu memulai membangun Malaysia? Maka beliau mengatakan,
Saya tidak memulai membangun Malaysia itu dari politik, dari ekonomi, bukan. Tapi saya memulai membangun Malaysia itu dari pendidikan. Dengan saya mengirimkan banyak pelajar-pelajar Malaysia ke luar negeri, kemudian mereka nanti akan balik ke luar negeri untuk membangun Malaysia. Ya. Jadi ini merupakan salah satu visi besar pemimpin-pemimpin dunia, yaitu bagaimana memajukan dunia pendidikan. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa ada pemimpin yang tidak care, yang tidak perhatian dengan pendidikan, itu biasanya bangsanya akan menjadi bangsa yang rusak. Tapi ketika pemimpinnya itu perhatian dengan pendidikan, maka insya Allah kita akan menjadi bangsa yang besar. Baik, ini sudah jam 9. Apakah kita buka pertanyaan dulu? Mungkin hampir 1,5 jam orang mendengarkan, mungkin pengen ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Sebelum kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran, nawwarta darbi, syukran, syukran ya Rabbi, شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن